Bagaimana melaksanakan perayaan sakramen Ekaristi Kudus? Ekaristi terbagi menjadi dua bagian besar yang membentuk satu ibadah. Liturgi Sabda berisi pewartaan dan mendengarkan Sabda Allah. Liturgi Ekaristi terdiri dari persembahan roti dan anggur, doa atau anafora yang mencakup kata-kata konsekrasi dan komuni. Siapa pelayan perayaan sakramen Ekaristi? Pemimpin perayaan Ekaristi adalah seorang imam tertahbis, uskup atau pastor yang ditahbiskan secara sah, yang bertindak dalam pribadi Kristus Sang Kepala dan atas nama gereja. Apa hal-hal pokok dan unsur-unsur yang perlu untuk merayakan sakramen Ekaristi? Unsur-unsur pokok adalah roti gandum dan anggur murni. Dengan cara apa? Sakramen Ekaristi merupakan kenangan kurban Kristus. Ekaristi merupakan kenangan dalam arti menghadirkan dan mengaktualkan kurban yang dipersembahkan oleh Kristus kepada Bapa di kayu salib. Satu kali untuk selamanya demi umat manusia. Ciri khas kurban Ekaristi Kudus dinyatakan dalam kata-kata penetapannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kurban salib dan kurban Ekaristi adalah kurban yang satu dan sama. Imam dan kurban adalah sama. Hanya cara persembahannya berbeda. Dengan cara berdarah pada kurban salib, dengan cara tak berdarah pada sakramen Ekaristi. Dengan cara bagaimana gereja berpartisipasi dalam kurban sakramen Ekaristi? Dalam sakramen Ekaristi, kurban Kristus juga menjadi kurban anggota-anggota tubuhnya. Kehidupan kaum beriman, pujian mereka, doa-doa, pekerjaan dipersatukan dengan kehidupan Kristus. Sejauh merupakan sebuah kurban, sakramen Ekaristi juga dipersembahkan untuk semua umat beriman, yang hidup dan yang mati, untuk pengampunan dosa-dosa semua orang, dan untuk mendapatkan anugerah rohani dan jasmani dari Allah. Gereja di surga juga dipersatukan dengan persembahan Kristus ini. Bagaimana Kristus hadir dalam sakramen Ekaristi? Yesus Kristus hadir dalam sakramen Ekaristi dalam cara yang unik dan tak tertandingi. Dia hadir dalam cara yang sungguh-sungguh, nyata, dan substansial, dengan tubuh dan darahnya, dengan jiwa dan keilahiannya. Karena itu dalam sakramen Ekaristi, dia hadir secara sakramental, yaitu dalam rupa roti dan anggur Ekaristis. Kristus penuh dan total, Allah dan manusia. Apa arti transubstansiasi? Transubstansiasi berarti perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darah Kristus. Perubahan ini terjadi dalam doa Ekaristi melalui kata-kata Kristus dan karya Roh Kudus. Tetapi ciri khas luar roti dan anggur, yaitu rupa Ekaristi, tetap tidak berubah. Apakah pemecahan roti itu juga membagi Kristus? Pemecahan roti tidak membagi Kristus. Dia hadir secara penuh dan lengkap dalam setiap rupa sakramen Ekaristi dan dalam setiap bagiannya. Berapa lama kehadiran Kristus dalam sakramen Ekaristi? Kehadiran Kristus terus berlanjut selama rupa sakramen Ekaristi tetap ada. Penghormatan macam apa yang selayaknya diberikan kepada sakramen Ekaristi? Penghormatan yang layak diberikan kepada sakramen Ekaristi, baik selama perayaan atau di luar itu, adalah penyembahan latria, yaitu penyembahan yang layak diberikan kepada Allah. Gereja sangat menghormati hosti yang sudah dikonsagrir. Gereja membawanya kepada orang yang sakit, dan mereka yang tidak mungkin berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, juga mentahtakan dalam adorasi umat beriman, dan mengaraknya dalam prosesi.
Gereja menganjurkan umat beriman untuk mengunjungi dan menghormati sakramen Maha Kudus yang disimpan di dalam tabernakel. Mengapa sakramen Ekaristi Kudus itu perjamuan Paskah? Sakramen Ekaristi Kudus itu perjamuan Paskah sejauh Kristus menghadirkan Paskahnya secara sakramental dan memberikan kepada kita tubuh dan darahnya yang diberikan sebagai makanan dan minuman yang mempersatukan kita dengan dirinya dan satu sama lain dalam kurbannya. Apa arti altar? Altar adalah simbol Kristus yang hadir, baik sebagai kurban persembahan atau altar kurban, dan sebagai makanan dari surga yang diberikan kepada kita, atau meja perjamuan Allah. Bila mana gereja mengharuskan anggota-anggotanya berpartisipasi dalam perayaan sakramen Ekaristi Kudus. Gereja mengharuskan warganya untuk berpartisipasi dalam perayaan sakramen Ekaristi Kudus setiap minggu dan pada hari-hari suci yang diwajibkan, serta menganjurkan juga pada hari-hari lainnya. Bila mana seseorang harus menyambut komuni kudus, gereja menganjurkan kaum beriman jika mereka mempunyai disposisi yang dituntut menerima komuni kudus setiap kali mereka berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus. Tetapi gereja mewajibkan mereka menerima komuni kudus paling sedikit 1 kali dalam setahun selama masa Paskah. Syarat apa yang dituntut untuk menyambut komuni kudus? Untuk menerima komuni kudus, seseorang harus secara penuh tergabung dalam gereja Katolik dan dalam keadaan rahmat, yaitu tanpa kesadaran akan dosa yang mendatangkan maut. Setiap orang yang sadar melakukan dosa berat harus menerima sakramen rekonsiliasi lebih dahulu sebelum menerima komuni. Hal yang juga penting bagi mereka yang hendak menerima komuni kudus adalah suasana hening dan doa. Selain itu perlu memperhatikan pantang yang diwajibkan gereja dan sikap tubuh, yakni tata gerak dan pakaian yang pantas sebagai tanda penghormatan di hadapan Kristus. Apa buah-buah komuni kudus? Komuni kudus mempererat kesatuan kita dengan Kristus dan dengan gerejanya. Kecuali itu juga menjaga dan membaharui hidup rahmat yang diperoleh pada saat menerima sakramen pembaptisan dan penguatan, dan membuat kita berkembang dalam cinta kepada sesama, memperkuat kita dalam cinta kasih, menghapus dosa-dosa ringan, dan menjaga kita dari bahaya dosa berat di masa depan. Bagaimana kemungkinan memberikan komuni kudus kepada orang Kristen yang lain? Pelayan Katolik boleh memberikan komuni kudus secara legitim kepada anggota Gereja Timur yang tidak dalam kesatuan penuh dengan Gereja Katolik jika mereka memintanya dengan kehendak mereka sendiri dan mempunyai disposisi yang memenuhi syarat. Sedangkan kepada anggota komunitas gerejawi lainnya boleh diberikan jika mereka memintanya atas kemauan sendiri, mempunyai disposisi yang dituntut, dan ada tanda yang jelas bahwa mereka juga mempunyai iman yang sama mengenai sakramen Ekaristi. Mengapa Ekaristi merupakan jaminan untuk kemuliaan yang akan datang? Ekaristi merupakan jaminan untuk kemuliaan yang akan datang karena Ekaristi memberikan berkat dan rahmat surgawi kepada kita, memperkuat kita dalam peziarahan kita dalam kehidupan ini, dan membuat kita rindu akan kehidupan kekal. Ekaristi mempersatukan kita dengan Kristus yang duduk di sisi kanan Bapa, dengan gereja di surga, dengan perawan Maria yang terberkati, dan dengan semua santo santa.